Tes. Satu, dua, tes. Sudah? Hitungan 3 ya? Hitung, antum hitung. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Gimana kabar kalian anak-anak? Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat di bulan suci ini, di bulan Ramadan. Ya, tetap semangat dan tetap kuat. Ya, tetap semangat dalam menjalankan puasa dan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan pada kita nikmatnya dan anugerahnya sehingga kita bisa kembali ya pagi hari ini diberikan nikmat oleh Allah, kita bisa berpuasa. Ini semua adalah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga apabila kita hitung-hitung nikmat tersebut, niscaya kita tidak akan bisa menghitungnya. Kemudian salawat serta salam semoga selalu dicurahkan dan dilimpahkan kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan umat beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan. Anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini Mister akan membawakan tema tentang keutamaan bulan Ramadan. Apa saja sih keutamaan bulan Ramadan sehingga kita harus bersemangat ya untuk beribadah di bulan ini. Jadi dengan kita mengetahui keutamaan bulan Ramadan itu, kita akan termotivasi, kita akan tambah bersemangat ya untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Dengarkan anak-anak hadisnya. Qad ja'akum Ramadan, telah datang pada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Iftaradallahu alaikum siyamah, yang Allah mewajibkan kepada kalian puasa pada bulan tersebut. Tuftahu fihi abwabul jannah, di bulan itu Allah bukakan pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan di bulan tersebut Allah tutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan setan-setan dibelenggu, diikat pada bulan Ramadan. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, di dalam bulan tersebut, di bulan Ramadan itu terdapat satu malam yang malam tersebut ya lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, Nabi SAW katakan lebih baik, bukan setara dengan 1000 bulan, tapi lebih baik amalan bulan tersebut daripada kita beramal soleh dengan 1000 bulan, pada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim, barang siapa yang tercegah dari malam tersebut, maka sungguh ia merugi, ia tercegah. Baik, di dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW ini terdapat banyak sekali keutamaan bulan Ramadan, banyak faidahnya. Ya, yang pertama yaitu Nabi SAW mengatakan bulan Ramadan adalah syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Dan benar, bulan Ramadan ini bulan yang berkah. Ya, berkah dari banyak sisi. Dari sisi pahala kita itu ditambah oleh Allah ya, ditingkatkan ya. Jadi maksudnya adalah ibadah di bulan Ramadan itu enggak sama dengan ibadah di bulan-bulan lainnya ya. Berinfak di bulan Ramadan tidak sama dengan infak di bulan lainnya. Kita berbakti kepada orang tua di bulan Ramadan enggak sama dengan berbakti kepada orang tua di luar bulan Ramadan. Ya, makanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Demikian juga di sisi yang lain, dari sisi ekonomi misalnya. Ya, banyak orang berjualan, ekonomi meningkat, jual beli banyak, ya, sehingga ekonomi meningkat itu jadi berkah tersendiri bagi kaum muslimin khususnya. Kemudian faedah yang kedua,
iftaradallahu alaikum siyamah. Ya, kata Nabi SAW, Allah mewajibkan puasa pada bulan tersebut. Nah, jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang kita wajib berpuasa di dalamnya. Nggak boleh kita nggak puasa. Kita wajib puasa. Ya, karena dengan puasa itu banyak sekali faidahnya. Ya, dari sisi kesehatan ada yang mengatakan kalau puasa itu akan menambah kesehatan. Ya, akan dari sisi kesehatan banyaklah ya, disebutkan. Kemudian kita juga diperintahkan Allah di bulan Ramadan ini pasti dapat pahala. Pasti apa? Dapat pahala. Ya, makanya orang yang nggak berpuasa di bulan Ramadan itu akan Nabi SAW mengancam dengan ancaman yang mengerikan. Ya, Nabi SAW pernah bermimpi anak-anak ya, dibawa oleh 2 orang laki-laki, mereka adalah malaikat. Ya, sebuah gunung. Di sebuah gunung itu Nabi mendengar ada orang teriak dengan keras. Ternyata teriakan itu adalah teriakan para penghuni neraka. Para penghuni neraka. Lalu Nabi naik lagi. Ternyata setelah Nabi naik, ya Nabi melihat ada orang-orang yang digantung terbalik. Ya, mereka diikat, lutut mereka diikat. Ya, mirip seperti kambing, ya. Kambing habis kambing kurban ketika mau dikulitin itu ditebalikin badannya. Kayak gitu. Ya, mengerikan. Lalu dari situ orang-orang tersebut ya ternyata mulutnya juga sobek dan keluar dari mulutnya itu darah, menetes darah dari mulutnya. Nah, mengerikan. Ya. Itu siksaan bagi orang-orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ya, Allah menghinakan mereka anak-anak. Karena mereka enggak memuliakan bulan Ramadan. Mereka tidak mengagungkan Allah di bulan Ramadan. Tidak memuliakan, tidak mengagungkan perintah Allah, enggak mau patuh sama perintah Allah. Ya, maka Allah hinakan mereka di akhirat kelak. Na'udzubillah. Kemudian ya, faidah yang berikutnya atau di antara keutamaan bulan Ramadan yang berikutnya ya, tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan Ramadan itu dibukakan pintu-pintu surga. Ya, kata para ulama maknanya orang yang beramal di bulan Ramadan itu akan mudah masuk surga. Ya. Jadi orang yang beramal, berinfak misalkan atau puasa itu akan masuk surga. Akan masuk surga. Kemudian di antara keutamaannya juga di bulan Ramadan ini ya Allah menutup pintu nerakanya. Tutup pintu neraka. Ya, sebagaimana kata Nabi wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Ditutup pada bulan tersebut pintu-pintu neraka. Lalu di antara keutamaan juga ya di bulan Ramadan setan-setan itu diikat, dibelenggu oleh Allah. Ya. Jadi untuk orang-orang yang melakukan maksiat di bulan Ramadan itu sedikit anak-anak. Makanya maksiat di bulan Ramadan itu nggak sama dengan jumlah maksiat ya atau pelanggaran di luar bulan Ramadan. Ya, tetap ada maksiat orang misalkan buka puasa di siang hari misalnya, atau orang melakukan mencuri di bulan Ramadan ada. Tapi ya jumlahnya tidak sebanyak ya di luar bulan Ramadan. Nah, ini keutamaan yang Allah berikan di bulan Ramadan yang tidak sama dengan bulan-bulan lainnya. Kemudian di bulan Ramadan juga anak-anak ya, di antara keutamaannya yaitu di bulan ini ada satu malam yang malam tersebut lebih baik apabila kita beribadah di malam tersebut, baik ibadah sholat malam, baca Quran, zikir, ya, qiyamul lail, semua ibadah yang ibadah amal soleh, amal baik itu pahalanya ya lebih baik daripada orang yang beribadah selama 1000 bulan. Masya Allah, 1000 bulan itu kalau
dikalikan tahun, dijadikan tahun sekitar 83 tahun lebih anak-anak. Ya, seakan-akan tuh umur kita, usia kita itu bertambah 83 tahun, ya. Dan semua 83 tahun tersebut diisi dengan amal soleh. Semua isinya pahala semua. Ya, pahala baca Quran misalnya, pahala sholat malam, diisi dengan amal soleh. Ya, ini luar biasa. Ya, kemurahan Allah, seakan-akan Allah mengobral pahala di bulan Ramadan. Ya, banyak-banyak pahala diberikan oleh Allah di bulan Ramadan. Ya, bayangkan anak-anak, kalau dalam hidup kita, ya, hidup kita misalkan umur umat Nabi Muhammad itu kan pendek, ya, misalnya 70 tahun. Ya. Selama 70 tahun hidup, ya, orang tersebut ada orang yang mendapatkan 10 kali malam Lailatul Qadar. 10 kali malam Lailatul Qadar. Berarti dia seakan-akan umurnya bertambah 30 tahun. Ya, 83 tahun dikali 10 kali atau 10 tahun. Maka umurnya bertambah 830 tahun, dan umurnya itu 830 tahun itu semuanya isinya ibadah, semuanya isinya amal soleh. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ya, ini menunjukkan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahimnya Allah, karimnya Allah pada hambanya. Ya, dan ini juga menunjukkan apa anak-anak, keutamaan umat Nabi Muhammad. Keutamaan apa? Umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad itu usianya pendek-pendek. Ya, nggak seperti umat zaman dahulu. Ya, bayangkan, tengok umatnya Nabi Nuh misalkan. Nabi Nuh itu usianya panjang, hampir 1000 tahun. Ya. Nah, kalau umat Nabi Muhammad, kata Rasulullah SAW, a'maru ummati baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Ya, umur umatku sekitar 60 sampai 70 tahun aja, sedikit yang lebih dari 70 tahun. Nah, kalau dibandingkan umur umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad, kalah jauh. Nah, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memuliakan umat Nabi Muhammad dengan apa? Mengobral pahala. Walaupun sedikit usianya, tapi pahalanya bisa menyamai, bahkan bisa melebihi umat-umat terdahulu. Ya, subhanallah. Ya, Maha suci Allah, dan betapa baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam. Kemudian diantara keutamaannya juga anak-anak, ya, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah akan ampuni dosanya. Ya, kata Nabi SAW, man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, jadi dia puasanya karena iman, wahtisaban, dan mengharap pahala Allah. Jadi nggak cuman iman dan nggak ada harapan, nggak, dia juga iringi dengan mengharap pahala, mengharap dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan puasa ini aku berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya di akhirat dengan pahala yang banyak. Maka apa kata Rasulullah, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu diantara keutamaan, ya, bulan Ramadan. Diantaranya juga, kalau kita sholat malam atau sholat tarawih di bulan Ramadan, Allah juga akan ampunkan dosa-dosa kita yang lalu. Ya, Nabi SAW bersabda, man qama fi Ramadan atau kama qala imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang ia salat malam karena iman dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Baik, nah sekalian, baik, kita lanjutkan di antara keutamaannya juga, ya, orang-orang yang berpuasa, ya, itu doanya mudah dikabulkan anak-anak. Ya. Kalau
kita puasa, lagi puasa seperti ini, ya, kita perbanyak doa. Karena doa orang yang berpuasa itu makbul. Doa orang yang berpuasa, saya ulangi, makbul. Apa itu makbul? Mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita punya hajat, kita punya keinginan, banyak-banyak kita sampaikan, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalilnya adalah hadis Nabi SAW, salasatun ya, la turad da'watuhum. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak doanya tersebut. Yang pertama adalah as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Yang kedua al-imamu al-adil, orang imam yang adil. Yang ketiga adalah da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Nah, yang pertama masuk yaitu doa orang yang sedang puasa sampai dia berbuka. Maka di saat kita berpuasa ini kita perbanyak doa, ya, doa yang paling mestinya biasanya ya. Ini Mister apa namanya, kasih saran, ya, harusnya kita banyak berdoa itu. Kita doakan yang pertama, kita tujukan untuk kedua orang tua kita, ya. Kita perbanyak baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, warhamhuma, dan rahmatilah mereka berdua, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menyayangiku ketika aku kecil, ya. Itu doa yang pastinya banyak kita panjatkan di bulan Ramadan. Kemudian kita juga doakan, ya, guru-guru kita, ya, guru-guru yang telah banyak berjasa kepada kita, ya, yang telah membimbing kita dari kita itu nggak tahu, nggak ngerti, ya, menjadi paham. Kita yang tadinya nggak bisa baca Quran, yang nggak bisa baca ikro aja nggak bisa, ya, apalagi Quran. Kemudian kita dibimbing oleh guru tersebut, ya, mister atau misnya, sehingga kita bisa baca ikro, lalu kita bisa baca Quran, kemudian kita punya hafalan. Nah, kita doakan mereka, ya, kita doakan kebaikan buat mereka. Ya Allah ampuni guru-guruku, ya, mister dan misterku, ya, miss dan misterku, rahmatilah mereka, masukkanlah mereka ke dalam surga, ya, seperti itu. Lalu kita doakan juga orang-orang yang sudah baik kepada kita, orang yang pernah berjasa sama kita, itu kita doakan, ya. Jangan luput dari doa kita mereka. Ya Allah, rahmatilah fulan, ampunilah dosa-dosa fulan, ya, dosa-dosa temanku misalnya, karena dia itu sudah baik sama aku, ya, dia udah pernah minjemin buku sama aku misalnya, ya, pernah minjemin misalnya apa, pensil, aku lagi waktu itu nggak bawa pensil atau nggak bawa pulpen, doain, ya, doakan mereka. Ya, karena kalau kita berdoa, ya, jangan pelit dengan doa anak-anak. Karena kalau kita berdoa, ya, Allah kabulkan doa kita, dan malaikat juga mengamini untuk kita. Ya. Biasanya begitu, kalau kita mendoakan saudara kita, ya, malaikat itu juga mendoakan untuk kita juga. Ya. Seperti itu. Dan kamu juga, ya, semoga kamu juga seperti itu. Makanya kalau kita banyak mendoakan kebaikan buat saudara kita, biasanya kita juga mendapatkan berkahnya, mendapatkan, ya, doa berkah dari doa kita tersebut. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan, kalau kita berumroh di bulan ini, maka pahala umrohnya itu sama seperti haji, sebagaimana hadis Nabi SAW, ya, fa inna umrah fi Ramadan taqdi hajjah ma'i. Karena kata Nabi SAW, sungguhnya umrah di bulan Ramadan itu pahalanya sama seperti haji bersamaku. Masya Allah, ya. Jadi kalau kita diberikan rezeki yang banyak, rezeki yang luas, ya, kita mau umrah di bulan Ramadan, wah, itu lebih bagus. Lebih bagus dibandingkan bulan-bulan lain, karena ada keutamaan khususnya, ya, sebagaimana hadis yang tadi Mister sampaikan. Utamanya
kalau kita berumrah di bulan Ramadan pahalanya sama seperti haji. Ya. Tapi ya di sini maksudnya adalah pahalanya. Yang seperti haji ini adalah pahalanya, bukan kayak kita haji. Maksudnya menggugurkan kewajiban haji kita. Ya. Jadi tetap tidak menggugurkan kewajiban haji kita. Kalau kita umrah di bulan Ramadan, ya, maka kewajiban haji kita itu masih tetap ada. Kalau kita belum haji, kalau kita belum berhaji, gitu. Ini penjelasan dari Syekh bin Baz. Kemudian juga misalnya ingin sampaikan, kalau kita di bulan Ramadan ya seperti ini, maka hendaknya kita menjaga akhlak kita, menjaga adab kita. Ya. Di bulan Ramadan ketika kita puasa, kita harus tenang, ya. Kita tuh harus tenang, nggak boleh bulan Ramadan itu kita sama seperti bulan-bulan lainnya. Ya. Misalnya yang di bulan biasanya, ya, kita suka jahil misalnya, atau suka teriak-teriak misalnya. Maka di bulan Ramadan hendaknya ditinggalkan karena bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Ya, harus beda dengan bulan lainnya. Kata Nabi SAW, "Idza kana yaumi shaumi ahadikum." Apabila kalian berpuasa, fala yarfuth, kata Nabi, maka jangan berkata kotor, wala yaskhab, jangan juga teriak-teriak. Ya, enggak boleh berkata kotor, enggak boleh berkata jorok, ya. Enggak boleh juga teriak-teriak, ya. Teriak-teriak mau ngapain bulan Ramadan teriak-teriak? Ya. Apa? Kita harus tenang di bulan Ramadan, harus bersahaja, harus menjadi orang yang lebih baik, gitu. Fa inna sabahadukum, nah apabila ada seorang ya menghina misalnya atau ngedekin ya, au qatalahu, atau ngajakin berantem, nah, ngajakin ribut misalnya, fal yaqul inni shaim, maka katakanlah pada dia, kata Nabi, saya sedang puasa. Nah ini pesan Nabi ya, pesan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kalau kita puasa kita harus tenang, jangan berkata kotor, jangan teriak-teriak. Kemudian kalau ada yang meledek kita, ya, ada yang mencela kita misalnya, ngeledekin, ya, atau bahkan ngajak berantem, maka jangan kita ladenin, diemin, ya. Kita katakan, sampaikan ke dia, saya sedang puasa. Kita sampaikan seperti itu supaya dia paham, ya. Kita nggak mau meladeni orang tersebut, ya. Jangan malah diladenin, ya. Atau dikatakan, ya udah, ya saya puasa sekarang, tapi nanti ya habis maghrib berantem nggak apa-apa habis maghrib. Jangan, ya, jangan dilakukan. Kita harus sebagai seorang muslim yang baik, ya, harus mendengarkan, harus menerima dan mengamalkan, ya, nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini saja yang mungkin bisa Mister sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Mister, bagi kita semua, ya. Taman bulan Ramadan, ya. Maka pesan terakhir Mister, ya, karena kita sedang berada di bulan yang istimewa, bulan yang mulia, maka hendaknya kita perbanyak ibadah, ya. Selain puasa kita perbanyak ibadah. Banyak ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan bulan Ramadan, ya, berinfak misalnya. Kemudian kalau lagi nggak bisa infak, maka kita bisa baca Quran, zikir, ya. Kemudian berkata baik kalau nggak bisa zikir, ya. Atau membantu orang tua. Banyak sekali anak-anak. Maka banyak, ya. Karena tadi yang sudah Mister sebutkan, bulan Ramadan adalah bulan istimewa. Nggak sama seperti bulan lainnya. Pahala dilipat gandakan. Ya. Kita butuh pahala yang banyak, ya, untuk kehidupan kita di akhirat. Maka hendaknya kita berlomba-lomba. Fabidzalika falyatanafasil mutanafisun fastabiqul khairat.
Ya, hendaklah kalian berlomba-lomba dalam kebaikan. Demikian saja yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri ngaji kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.